Aduh kurang semangat ini sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Mantap, kalau sudah siap untuk memuji Tuhan, adik-adik sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama saat teduh sejenak, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita, sehingga hari ini kita kembali lagi boleh bersekutu bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami anak-anak-Mu kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dan diberkati Tuhan melalui cerita firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan Yesus saja yang hadir di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami dan memberkati juga semua teman-teman yang melayani, semua adik-adik yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, adik-adik semua, mari kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, memulai ibadah kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau cinta-Mu. Aku mau cinta-Mu Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan kekuatan bagi aku sampai hari ini. Walaupun susah, walaupun duka, walaupun di tengah badai, kami anak-anak-Mu tetap mencintai-Mu, tetap mengasihi-Mu, karena Engkau Yesus adalah satu-satunya Tuhan kami yang hidup. Mari kita sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik semua, kita sama-sama katakan kembali, ku mau cinta Yesus selamanya. mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Adik-adik sekali lagi, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus kita katakan kepada Tuhan kita Yesus, bahwa kita mau mencintai Tuhan kita Yesus untuk selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. meskipun badai Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya
Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik semua, baik adik-adik yang di rumah, semua lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Adik-adik semua ikuti Om berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus baik, sehingga sehingga kami boleh ada kami boleh ada sampai hari ini. sampai hari ini. Tuhan Yesus, Yesus, kami mau kami mau memuji Engkau, memuji Engkau, memuliakan namamu, memuliakan namamu, bersuka cita bagimu. bersuka cita bagimu. Tuhan Yesus kiranya Tuhan Yesus kiranya menyertai kami menyertai kami di dalam ibadah kami, dalam ibadah kami, mulai dari awal, mulai dari awal, pertengahan, pertengahan, sampai akhirnya. sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Oke, sekali lagi Om sapa dulu, melihat wajah-wajah yang di rumah, wajah-wajah yang ada di studio, apakah wajah mereka penuh dengan warna-warna seperti kembang yang ada ini? Kalau Om nggak usah warna-warna, hati Om sudah berkembang-kembang. Adik-adik, berbunga ya, bukan berkembang-kembang ya. Berbunga-bunga. Adik-adik semua, hari ini kita bersyukur karena hari ini adalah hari Pentakosta. Ada yang tahu hari Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun atas kita, maka kita pasti bersuka cita, bersemangat untuk memuji Tuhan. Om mau tanya ini dan sekaligus Om mau cek apakah ada Roh Kudus enggak di dalam hidup atau di dalam hati adik-adik semua. Om mau sapa dan Om mau tanya sekaligus mau cek. Om mau sapa dulu ya. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Semuanya ada Roh Kudus. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, Yes. yes. Wah, ini mah banyak Roh Kudus di dalam hati mereka. Roh Kudus sangat kuat di dalam hati mereka. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, kalau siap untuk memuji Tuhan, tunjukkanlah sukacita adik-adik semua, baik di rumah dan juga yang ada di sini. Kita katakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, oh sukacitaku, pam, param, pam, pam, pam. Sejak ku terima Yesus. Sejak kita terima Yesus, pasti saja sukacita itu menjadi hidup kita. Karena Roh Kudus telah ada di dalam hati kita. Teman-teman yang di rumah, Om ajak untuk bangkit berdiri semuanya. Ikuti gerakan teman-teman yang ada di sini. Lompat. Kalau teman-teman di sini lompat, di sini kalau teman-teman berjoget, teman-teman yang di rumah juga ikut berjoget. Oh, sukacita. Sukacitaku, param pam pam, sejak ku terima Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati
pam pam ditemukan. Yesusku, oh sukacitaku, Para pam pam kutemukan juru selamat. siapa? Dia mengasihi aku, Bahkan mati bagiku. tunjukkan sukacitanya. Sukacita Lomba. Pada siapa kita berharap? padanya aku berharap, Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. padanya aku berharap. Engkau sumber kehidupanku. Mundur. Goyang ke kanan. Ke kiri. Lomba. Sambil putar. Goyang ke atas. Tebak. Siap lompat. Stop dulu. Sepertinya belum lepas. Sukacitanya belum lepas. Jadi, sukacita, adik-adik yang di rumah ikut ya. Yang cewek gini, sukacita. Yang cowok gini, sukacitaku. Terus, param pam pam. Bukan gini, itu mah apa namanya ngipas. Param pam pam, sejak ku terima Yesusku. Kalau yang cowok gini, yang cewek gini. Oke? Sudah yang di rumah siap? Oke. Kalau yang cowok, suka, seperti itu. Dan musiknya dipercepat lagi. Sepertinya kurang cepat, makanya gerakan mereka belum lepas. Oke? Siap? Siap nggak? Ya, Luar biasa, semua siap. Nah, yang di rumah lompat. Ikuti teman-teman yang ada di sini. Mereka lompat semuanya. Kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian yang sama, tetapi temponya agak dipercepat. Pak, temponya agak dipercepat ya, karena goyangnya belum mantap. Nah, ini mantap ini. Oke, semangat. Nah, ini baru, ini kayaknya
luar biasa. Masih ada sukacita adik-adik semua? Masih. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih. Wow. Masih siap untuk memuji Tuhan? Tadi kita katakan kita sukacita karena Tuhan Yesus. Sejak kita terima Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, berarti kita harus jaga hati. Jaga apa? Hati. Jaga hati kita terhadap Dosa. dosa. Karena dosa itu dari simbolis ya teman-teman ya. Ingat, kalau sudah terima Tuhan Yesus, sukacita. Kita sudah sukacita berarti kita harus jaga hati terhadap dosa. Oke masih, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena apa? Masa depan kita sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Padatkan sambil bertepuk tangan. Jaga hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sekali lagi jaga hatimu. Terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi, tetapi lebih cepat lagi. Tepuk tangan, sampai tepuk tangan. Kita tunggu musik yang temponya lebih cepat. Nah, ini baru mantap. Oke. Biar kita keringatan ya. Keringatan untuk Tuhan Yesus. Semangat untuk Tuhan Yesus. Karena kita tahu masa depan kita sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Oke. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi katakan masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi, biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar senyum manis Yesus tersenyum. Wow. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Untuk Tuhan Yesus. Masa depan kita sudah ada. Dipersiapkan oleh Tuhan. Harapan kita nggak akan hilang. Berarti hidup kita sudah kita lakukan untuk Tuhan Yesus tersenyum. Sekarang kalau dia melakukan segala sesuatu berarti dia adalah siapanya kita? Idolanya kita. Siapa idolamu teman-teman? Tuhan Yesus. Wow, sekali lagi siapa idolamu teman-teman? Tuhan Yesus. Tunjukkan ekspresi teman-teman kalau Yesus adalah idola kalian semua.
Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguh kau dia hebat. Wow, memang dia hebat. Mantap, haleluya, Yesus idola kita, amin. Tujuh idolamu jempol, yang paling engkau suka, sungguh kau dia hebat. hanya Yesus saja Yang menjadi idolaku, dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus, Yesus, idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus, idolaku, punya hati yang taat, hiduplah hidupku. Yesus, idolaku, mau selalu ada di senyummu. Yesus, idolaku, setiap hari dibentuk serupa gambarmu. Sekali lagi musiknya dan agak cepat lagi sedikit, dipercepat lagi temponya, biar makin semangat kita loncat untuk Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Nah ini semakin cepat dan semakin semangat. Nah adik-adik yang di rumah jangan mau kalah dengan adik-adik yang ada di sini ya. Lebih semangat. Tunjukkan idolamu dan yang paling engkau suka, sungguh dia hebat. Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku, bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus, idolaku, aku mau menjadi sepertimu. Yesus, tinggi lagi, idolaku, punya hati yang taat, bisa hidupku lompat tinggi-tinggi. Yesus, idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus, idolaku, punya dibentuk serupa. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku, aku mau menjadi sepertimu. Yesus, idolaku, punya hati yang taat, bisa hidupku. Yesus, Yesus, idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus, idolaku, setiap hari dibentuk serupa gambarmu. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman. Haleluya. Sudah capek belum? belum. Wow. Amazing. Ini memang Roh Kudus sudah Om aja capek setengah mati ya. Ngos-ngosan tapi mereka. Wow, karena hari ini kan Roh Kudus turun ya. Pantas mereka semangat seperti Roh Kudus yang menyala-nyala. Wah. Oke, tidak satu teman-teman. Persiapkan persembahannya. Silakan duduk dulu ya teman-teman yang di rumah. Silakan duduk. Kita nggak duduk. Teman-teman yang di rumah silakan duduk. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita membawa korban pujian kita ke dalam rumah Tuhan sebagai ucapan syukur dan sembah kita kepada Tuhan. Sudah siap persembahannya teman-teman? Siap. Oke. Musik. Kami bawa korban pujian ke rumahmu Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu.
kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga bawa kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Oke teman-teman, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, dan teman-teman yang di rumah ataupun teman-teman yang ada di sini ikuti Om berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bersyukur karena karena kami telah kami telah memberikan memberikan persembahan kepadamu. persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, persembahan kami, supaya supaya persembahan kami persembahan kami berguna berguna bagi pekerjaan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah di tengah-tengah dunia ini. dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Kami juga berdoa untuk orang tua kami untuk orang tua kami yang sudah bekerja yang sudah bekerja bagi kami. bagi kami. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah Supaya hidup kami hidup kami untuk untuk persembahan yang hidup persembahan yang hidup dan berkenan dan berkenan bagi Tuhan Yesus. bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Oke teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan, dan bahkan kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita, maka kita mengatakan kepada Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat ku bimbang, Engkaulah yang memberikan harapan kepadaku. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepadaku. Engkaulah yang memberikan sukacita kepadaku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, dan ikuti Om berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pegang mic-nya. Oke, mic-nya dipegang. Kita membaca firman Tuhan. Buka Alkitab. 1 Samuel. Samuel di mana? Bukan Bang Samuel ya. Bang Samuel Sitorus di situ di Jabon. Ya, ini Samuel yang ada di Alkitab. 1 Samuel pasal 17. Tentang apa itu? Ada yang tahu teman-teman? Oke, Goliat menentang Israel. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca bersama. Berganti-gantian, Om akan membaca ayat pertama, adik Marcel membaca ayat yang kedua, adik Jojo membaca ayat yang ketiga, terus adik siapa dia? Kenzo membaca ayat yang keempat, ayat yang kelima Jonathan, dan juga Yoel membaca ayat yang keenam. Kita baca berganti-gantian, nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Amin. Yang di rumah sudah dapat? Oke, yang di rumah sudah dapat. Kita membaca firman Tuhannya dengan judul perikop Goliat menentang tentara Israel. Ayat pertama, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Eves Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara yang orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu, tetapi jika aku dapat mengguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Bersama-sama ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Ketika Saul dan segenap orang Israel
Mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Wah, orang Filistin didatangi, orang Israel didatangi oleh orang Filistin. Orang Filistin yang besar meminta supaya mereka harus lawan satu lawan. Coba bayangkan, Jojo mau lawan Om Eden, bisa nggak? Nggak bisa ya, orang Filistin itu besar-besar. Besar, tinggi. Apalagi gue lihat ya, besar tinggi. Tapi adik-adik, melalui firman Tuhan ini, dan ketika orang Filistin mengancam orang Israel menjadi cemas dan takut. Mereka menjadi takut. Lalu dari antara orang Israel ini ada seorang gembala. Teman-teman tahu nggak siapa namanya? Nggak tahu ya. Ada seorang gembala yang hidupnya bersama-sama dengan gembala. Waktu dia mau menawarkan diri untuk melawan Goliat, diejek katanya. Ini orang raksasa katanya. Tapi raksasa di tengah-tengah gembala katanya. Waduh, lalu ketawa, hahaha. Mereka ngejek. Karena dia sangat kecil. Mana mungkin orang kecil itu bisa melawan orang yang besar. Iya kan? Contoh tadi ya, Om Eden dilawan oleh Jojo atau Yoel atau Kenzo. Kalau Om Eden tidur ya mungkin bisa ya, kalau lagi tidur. Kalau enggak bisa dong. Kecilian. Diejek orang Israel. Terus teman-teman tahu enggak? Anak yang kecil yang enggak dianggap itu, dia datang dan menawarkan diri kepada Saul, berlutut di hadapan Saul, dan dia katakan, Saul, Tuhan, saya bersedia untuk melawan orang Filistin. Apakah engkau tidak takut, hai anak kecil? Aku tidak takut. Mengapa engkau tidak takut? Kalau bersama Tuhan, aku tidak pernah takut siapapun. Wah, teman-teman pernah takut nggak? Pernah nggak takut? Wah, Roh Kudus, tadi kita sudah memuji Tuhan. Yesus atau Roh Kudus sudah ada di tengah kita nggak perlu takut. Kalau bersama Yesus sebenarnya kita nggak perlu takut kan? Begitu juga seorang gembala ini juga dia katakan kepada Saul, raja Israel yang pertama pada waktu itu. Dia bilang, saya nggak akan takut kepada siapapun, baik kepada orang Filistin atau kepada si Goliat itu, karena saya bersama Tuhan. Nah, siapa? Teman-teman tahu nggak siapa si gembala itu? Teman-teman yang di rumah tahu nggak yang gembala itu? Siapa? Oh, belum tahu. Kalau belum tahu, jadinya kita harus saksikan ya. Jadi nggak kita saksikan? Jadi nggak? Jadi. Oke, kalau begitu kita saksikan di mana? TKP. Gis, ada yang bisa kamu kenali di sini? Aku sudah pernah melihat kamu. Aku temukan makhluk aneh di sini. Bahaya, bahaya, bahaya. Sudahlah, Gizmo. Cari tahu saja zaman apa ini dan di mana kita berada. Menurut geosensorku, kita di luar kota Bethlehem. Aku mendeteksi 2 kubu pasukan 8 mil arah barat daya. Dan kita ada di 3000 tahun yang lalu. Pasukan, hah? Pasti seru. Apanya yang seru? Diserang beruang seru tidak? Buat apa beruang menyerang kita? Jangan tanya aku, tanya beruangnya. Beruang! Gizmo, ambil posisi bertahan. Jurus pura-pura mati. Bertahan kok seperti itu. Ha! Ha! Wow, kamu membunuh beruang dengan itu.
Aku harus punya yang seperti itu. Jurus pura-pura mati selalu berhasil. Ya, Gis, kamu hebat sekali. Kamu siapa? Aku Daud. Aku Joy. Hei, aku Chris. Aku lapar. Kenapa? Aku belum makan hari ini. Terima kasih ya. Lain kali sebaiknya jangan dekat-dekat dengan beruang. Kamu mau kemana? Mau ngantar makanan untuk kakakku yang sedang perang melawan Filistin. Bagus sekali. Teman-teman, ayo kita lihat. Dia tidak mau main gitar di depan anak-anak, tapi mau ke medan perang. Ada-ada saja. Apa kamu pernah ikut perang seperti kakakmu? Keluargaku menganggap aku terlalu kecil. Mereka pikir aku hanya bisa jaga domba. Gizmo, dengar. Kamu harus menemukan cara untuk kita pulang. Chris harus kembali ke sekolah sebelum audisi selesai. Joy, kita tak bisa pulang sebelum Superbook mengantar kita. Tapi mungkin ada cara yang belum pernah kita coba. Giz, ayolah. Mungkin kita bisa coba teori relativitas Einstein. Benarkah? Kalau aku bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, seharusnya aku bisa mempersingkat waktu. Temanmu aneh sekali. Oh, itu belum seberapa. Perkemahan Israel ada di bawah kita. Bisakah dia menyamar? Aku tak perlu menyamar. Aku bangga dengan diriku. Jika kau ke sana dengan pakaian seperti ini, kau akan dipaksa berperang. Perang? Saya cuma bocah gembala. Bagus. Pengecut. Apa itu? Dengarkan, hai semut Israel. Kirimkan jagoanmu. Kalau dia menang 1 lawan 1, kami dan dewa-dewa kami akan menyerah kepadamu dan Tuhanmu. Kalau hanya kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan. Kau pikir akan melawan aku? Maksudku melawan Goliat, raksasa dari Gad. Sujudlah di kakiku, oh Israel. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa apa-apa. Besar sekali! Besar sekali! Daud, jangan! Ada apa dengan kalian semua? Mengapa tak ada yang berani melawan? Apa tentara Allah tidak ada yang bisa melawan 1 orang? Apa yang akan kau lakukan, adik kecil? Eliab. Kami tidak membutuhkan dirimu. Pergilah menjaga domba. Hah? Kakak kenapa? Kan aku cuma bertanya. Pergi. Ini bukan untuk anak-anak. Lalu di mana semua pasukan kita? Kenapa mereka lari? Jika tak ada yang mau melawan raksasa itu, biar aku yang melawan. Apa? Daud, kau tidak perlu melakukannya. Aku telah dipilih oleh Allah, dan waktuku telah tiba. Pasukan telah dilumpuhkan. Mereka mengutus orang terkuatnya dan kita utus orang kita. Siapa yang akan memenangkan peperangan ini? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuanku, ada yang datang kemari untuk menantang raksasa dari Gat itu. Dia juga seorang raksasa di antara domba-domba. Daud, si bocah gembala. Ini bukan saatnya bergurau. Bawa dia pergi. Tuanku, aku tidak takut pada orang Filistin manapun. Apa yang bisa kau lakukan, anak kecil? Apa yang tak bisa dilakukan anak kecil jika ia bersama Tuhan? Tuanku,
Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Ia memberikanku kekuatan untuk mengalahkan mereka. Dia juga memberikanku kekuatan untuk mengalahkan orang ini. Kamu akan melakukan sendiri. Tidak. Allah bersamaku. Jadilah kehendakmu. Kenapa harus tidak? Jangan. Ini dia bisa menang. Cukup. Ini keputusanku. Besok kamu akan bertemu Goliat di medan perang. Daud, kiranya Tuhan bersamamu. Wow, keren sekali. Kau bisa main? Tadinya. Kenapa berhenti? Mungkin orang tidak suka cara mainku. Kamu main untuk siapa? Orang lain? Aku bermain untuk Dia yang memberikanku kemampuan ini. Aku bermain untuk Tuhan. Seandainya aku bawa gitarku. Terima kasih, Gis. Bagus, indah sekali. Kamu main seperti disentuh oleh Sang Pencipta. Terima kasih, kamu juga. Kalau Dia memberikan talenta itu, Chris, tentu kamu ingin memuliakannya. Seharusnya. Daud, jika setiap orang tidak yakin kamu menang lawan Goliat, apa yang membuatmu sangat yakin? Dalam hati aku tahu Allah bersamaku. Dia memberi kekuatan saat dibutuhkan. Ya, seperti musik. Jika kamu gunakan kemampuan yang Dia berikan, kamu tak perlu takut untuk bermain. Jadi, jika Tuhan memberimu kemampuan, besarnya raksasa atau penonton tidak jadi masalah kan? Kamu paham sekarang? Ini takkan bisa. Aku takkan bisa pakai ini. Baiklah. Setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Hup. Ya. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah, orang-orang. Aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah. Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan, sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak,
Pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil! Dia berhasil! Berhasil, hebat sekali! Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Semua orang bilang dia tidak sanggup, tapi berkat Tuhan dia bisa. Chris, apa kamu siap? Kita akan kembali. Ya, terbang lagi! Nah, adik-adik, akhirnya pertempuran antara orang Filistin dan orang Israel telah selesai kita saksikan. Bagaimana? Ada yang sudah menyimak tadi atau ada yang sudah tahu siapa si gembala kecil tadi? Siapa dia? Daud. Wah, luar biasa. Bagaimana Daud menang enggak? Apa senjata Daud? Katapel. Tetapi sebenarnya bukan katapel yang buat Daud menang. Siapa? Tuhan yang buat Daud menang. Karena ketika orang Filistin atau si Goliat itu datang, Goliat bilang, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat dan batu? Wah, kata Daud bilang, hai orang sombong, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah yang engkau hina itu. Wah, hebat ya adik-adik ya. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti apapun yang kita lakukan berhasil. Daud walaupun kecil tapi nggak takut. Adik-adik melayani Tuhan di depan menyanyi, melompat-lompat luar biasa ya. Semuanya luar biasa, semuanya nggak takut, berani-berani. Oh, pasti menjadi contoh atau menjadi teladan bagi teman-teman yang di rumah. Jadi siapa tadi yang melawan Goliat? Daud. Kenapa Daud bisa menang? Karena dia mengandalkan Tuhan. Adik-adik mau nggak mau mengandalkan Tuhan? Mau mengandalkan Tuhan. Bentar lagi Jojo mau masuk SMP, terus teman-teman yang lain mau naik kelas. Wow. Kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Oke, sekarang adik-adik, kita sebelum kita berdoa, kita mau baca ayat hafalan dulu. Ya, kita mau baca ayat hafalan ya. Buka dulu 2 Timotius. Buka Alkitab 2 Timotius. Kalau Timotius di kitab di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Perjanjian Baru.
Oke, 2 Timotius. Sudah dapat? Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang sudah dapat katakan 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Itu ayat hafalan kita ya teman-teman. Minggu depan kalau ada yang hafal, datang ke sini pas rekaman. Biar dihafal, lalu nanti Bo akan menyediakan hadiah. Teman-teman yang lain bisa dengar. Abang Jojo tolong bantu Abang Kenso untuk. Sudah dapat? Wah hebat. Yang di rumah sudah dapat? Oke, sudah dapat. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama? Oke, kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi adik-adik di rumah kita sama-sama ya membaca ayat hafalan ini, jangan lupa dihafal. Karena hadiah akan diberikan bagi mereka yang menghafal. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Sekarang tutup Alkitabnya. Tutup ya Alkitabnya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Sekaligus kita berdoa untuk menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa dan Om yang akan memimpin doa kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena penyertaan-Mu, karena tuntunan-Mu. Kami dapat membaca, kami dapat merenungkan, dan kami dapat menyaksikan cerita firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Tuhan karuniakan ke dalam hati kami anak-anak-Mu akan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan ketertiban di dalam kehidupan kami sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui cerita hamba-Mu Daud yang mengandalkan Engkau Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga Allah Engkau memberikan kemenangan bagi hamba-Mu Daud. Kami juga anak-anak sekolah minggu, kami mau mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami sehingga kami juga menang terhadap segala kuasa iblis, kuasa setan. Kami juga dapat dilindungi dari segala penyakit-penyakit. Maka kami jangan atau kami tidak diganggu oleh penyakit apapun yang membawa kami kebinasaan yang disebabkan oleh kuasa iblis. Karena kami tahu kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati baik teman-teman yang sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan mereka ke bangku pendidikan SMP. Tuhan memberkati mereka akan meninggalkan sekolah minggu dan menuju ke remaja. Tuhan biarlah memberkati mereka. Tuhan biarlah memberikan kepintaran bagi mereka, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan dan mereka tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan masa depan yang sungguh luar biasa. Dan juga teman-teman sekolah minggu baik dari PG, TK, dan juga yang SD, Tuhan Yesus memberkati dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dalam belajar mereka tiap-tiap hari di rumah. Tuhan juga memberkati orang tua yang menjadi guru mereka. Tuhan juga memberkati sehingga melalui orang tua, melalui abang dan kakak, mereka boleh belajar dengan baik dan mereka boleh menaati, mereka boleh menuruti semua perintah dari
orang tua mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk masa depan mereka, cita-cita mereka. Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan mempersiapkan yang terbaik, masa depan yang sungguh ada, masa depan yang penuh harapan, yang tidak akan hilang, yang sudah Tuhan persiapkan bagi mereka itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur, kami juga berterima kasih. Biarlah Tuhan bagi anak-anak-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan pada hari ini. Baik Marcel, Joshua, Kenzo, Jonathan, dan juga Yoel. Tuhan pakai mereka luar biasa lagi. Tuhan pakai mereka sungguh indah lagi. Di hari-hari mereka, di hidup mereka, baik di rumah, dimanapun mereka berada. Supaya mereka semakin mencerminkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Pakailah mereka mulai dari sekarang. Dan pakailah mereka juga saat mereka dewasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di antara mereka jikalau Tuhan mau pakai mereka untuk menjadi hamba-Mu Tuhan seumur hidup, biarlah Tuhan sendirilah yang membentuk mulai dari saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur dan berdoa untuk teman-teman kami yang tinggal di luar komplek PTTL ini, baik yang di Layan dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus melindungi mereka di dalam segala aktivitas mereka, di dalam belajar mereka. Kesehatan, kekuatan Tuhan terus tambahkan, Tuhan terus berikan kepada mereka, sehingga mereka juga sama dengan kami yang ada di komplek PTTL tetap sehat, kuat, dan kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Indonesia, ke dalam tangan Tuhan bangsa kami tercinta ini. Tuhan berkati semua pemimpin yang ada. Dan kami juga berdoa untuk wabah virus corona ini, Tuhan juga memberkati supaya bangsa kami Indonesia boleh mampu menghadapinya, dan orang-orang yang menjadi barisan depan yaitu para kesehatan atau para medis, Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi mereka. Setiap orang yang mengalami atau terinfeksi virus corona, Tuhan sendirilah yang memberikan kemampuan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami mau menyerahkan dan mengakhiri semua rangkaian ibadah kami pada hari ini dan menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu sepanjang 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja yang menyertai memelihara kami, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semuanya teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita sapa ya teman-teman kita yang di rumah. Selamat hari Minggu teman-teman. Hai teman-teman. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Cheers. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus gunung batu.
dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat.
dan